sepi datang melanda hatiku ketika kosong, datang hinggap di kalbu. Engkau selalu hadir, engkau selalu datang, engkau paling mengerti apa yang ku mau. Jangan kau dengarkan kata mereka yang selalu ingin memisahkan kita. Kobarkan asmara jauh di dalam dada. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Sofyan. Pada kesempatan siang hari ini saya sedang melakukan pencukuran bulu domba. Ini bulu domba Garut dan ini saya jadikan pejantan di kandang saya. Ini adalah domba kelangenan, jadi saya sesibuk-sibuknya saya juga masih merawat 12 ekor domba, karena saya dari kecil itu suka banget dengan domba. Jadi kalau tidak memelihara itu rasanya gimana gitu loh. Apalagi kalau pas kita pergi, pas saya kemana itu melihat rumput yang subur, rumput yang hijau, yang lebat, itu rasanya kalau melihat kok tidak saya ambil itu rasanya gimana itu, eman-eman bosone Jawa. Jadi ini domba Garut ini sudah 3 bulan tidak saya cukur, dan baru kali ini saya sempat untuk mencukur kembali. Pada kesempatan ini saya akan melihatkan tutorial bagaimana mencukur bulu domba. Jadi ini bulu domba Garut, ini bulunya, karakter dari domba Garut itu tebal bulunya. Jadi teman-teman kalau mau mencukur itu usahakan sebelum dicukur domba itu dimandikan dulu dengan sabun atau dengan deterjen apa, terserah. Yang penting sebelum melakukan pencukuran bulu itu harus dimandikan dulu. Itu untuk menghilangkan atau mengurangi lemak-lemak yang ada di dasar bulu dan di atas kulit itu. Karena kalau tidak dimandikan itu bisa bikin clipper itu macet. Jadi memang untuk pencukuran itu harus dilakukan mandi dulu. Nah, nanti setelah mandi kita tunggu agak kering, paling ya sekitar setengah jam. Itu yang penting sudah tidak ada tetesan-tetesan air, itu baru kita lakukan pemangkasan atau pencukuran bulu ini. Usahakan kalau mencukur bulu itu berlawanan arah dari robohnya bulu ya. Jadi harus melawan arah ketika robohnya ke bawah berarti mencukurnya itu dari bawah. Ketika robohnya ke belakang berarti mencukurnya dari belakang. Dan itu harus dilakukan step by step, tipis-tipis, tidak langsung masuk semua clipper itu. Kalau masuk ya biasanya macet, tapi setelah punya jalan, kita bikin jalan itu harus dilakukan sedikit demi sedikit, mungkin setengah clipper masuk, setengah clipper masuk. Alat yang saya gunakan itu ini sebenarnya murah, namun walaupun murah, ini saya merasakan alat ini sangat efektif, sangat istimewa menurut saya. Ini mereknya Boron Pro, namun saya menggunakan Boron Pro ini yang langsung ke listrik, ada colokan listrik, karena Boron Pro itu ada yang dicas. Dulu saya pernah menggunakan yang dicas, itu repot sebenarnya. Repotnya itu kalau sudah low, baterainya itu lowbat, itu tidak sampai 2 ekor harus ngecas. Nah ini saya menggunakan yang pakai langsung colokan listrik itu. Kebetulan ini udah kurang lebih 35an domba saya cukur sampai sekarang belum bermasalah. Dan ini pisau dari mata clipper ini belum saya ganti, karena ini kalau teman-teman beli yang Boron Pro ini, kalau teman-teman beli itu ada satu
jadi serpan 1 nanti yang dibawakan. Nah ini belum saya ganti, ini udah 35an ekor domba saya potong dengan clipper ini. Jadi ini recommended banget ini untuk teman-teman kalau mau beli. Ini dulu saya beli di online, di marketplace. Mungkin teman-teman bisa cari Boron Pro, alat pencukur bulu hewan atau bulu domba itu biasanya muncul. Ini dari clipper ini kombinasinya ini adalah logam sama keramik, jadi ini tidak panas. Dilakukan untuk satu domba tidak mati pun mesin ini tidak panas. Biasanya kalau yang merek lain yang itu kalau udah panas, biasanya kalau kita tempelkan di domba, dombanya nanti kaget, pasti tidak mau diem seperti ini, pasti dia gerak terus. Nah jadi itu kelebihan dari Boron Pro ini. Nah ini saya udah selesai untuk yang badan, ini saya tinggal melakukan perawatan yang di leher. Nah teman-teman kalau punya domba Garut itu memang harus rajin mangkas untuk rambutnya. Biasanya saya lakukan itu 2 bulan sekali, namun ini karena kemarin terlalu sibuk saya baru sempat 3 bulan ini. Nah ini yang di leher ini harus juga bersih. Ketika tidak bersih ini nanti malah buat jadi sarang kutu. Nanti kutu akan masuk ke semua ke leher ini sampai kepala. Itu yang diserang itu. Ya beda cerita kalau teman-teman semua itu mau melakukan perawatan dengan pengobatan rutin ya, pengobatan kutu. Itu ya beda cerita. Namun kalau saya leher atas ini saya bersihkan, nanti setelah bersih baru saya sabun. Nah, cuma pakai sabun colek untuk membersihkan apa itu telur-telur kutu dan kutu-kutu yang nempel itu, karena susah kalau tidak tidak pakai sabun. Ini domba pejantan saya di kandang, karena saya itu dari kecil itu memelihara domba. Kalau tidak memelihara itu rasanya gimana? Kalau dikatakan sibuk, saya memang benar-benar sibuk, namun tetap saya sempatkan untuk merawat. Ini 12 ekor itu kalau teman-teman bayangkan ya lumayan pakannya itu. Yang kepala yang utama itu di dekat-dekat pangkal tanduk itu harus dibersihkan, karena itu juga dijadikan sarang kutu. Kalau masih muda itu teman-teman harus rajin bersihkan yang pangkal tanduk. Kalau tidak itu nanti akan membuat tanduk yang muda yang mau muncul itu nanti malah agak luka-luka, cacat, kemerahan, atau bahkan ada yang bolong itu kalau udah bolong tidak bisa diperbaiki kalau tanduk. Makanya untuk khusus domba Garut itu di pangkal tanduk ini harus rajin dibersihkan, rajin dipotong bulunya seperti ini. Ini sangat galak. Ini kemarin saya timbang bobotnya 80 kilo, itu udah 5 bulan yang lalu. Sekarang kayaknya agak susut ini badannya. Nah ini lihat teman-teman, ini udah bersih. Ini saya bersihkan semua, yang leher atas saya sisain yang bawah untuk hiasan, untuk keindahan nanti. Nanti ini indah-indahnya itu kalau udah 1 bulan pemangkasan itu baru kelihatan. Kalau kayak seperti ini baru dipotong ini geli melihatnya, itu agak culun apa gimana gitu. Jadi nanti kalau udah 1 bulan ini baru kelihatan gantengnya, ini sempurna tertutup dan bekas-bekas dari cukuran itu akan hilang. Ya semua kalau sudah selesai motong jangan lupa juga dicuci, karena ini banyak bulu-bulu yang lembut, ini harus bersih. Nanti disabun juga ya, diusahakan disabun, nanti akan untuk menghilangkan untuk menghilangkan lemak di kulit itu banyak itu untuk domba itu. Ini tanduk domba saya ini agak perot ini. Saya mencari tukang tanduk di Jogja itu belum nemu. Jadi untuk domba Garut itu memang harus perawatan. Untuk tanduk itu harus di setel
liku-likunya. Kalau nggak di setel biasanya memang tidak simetris antara kiri dan kanan. Jadi ini memang harus dicarikan tukang tanduk, atau teman-teman ada yang tahu yang di Jogja tukang tanduk, silahkan komen, nanti saya mau menggunakan jasanya. Ini lebih panjang yang kanan ini ketimbang yang kiri, dan meliuknya juga berbeda, ini harus di setel. Ini saya melihat di referensi dari YouTube itu belum berani mau melakukan sendiri, takut nanti malah cacat, malah repot. Ini salah satu pejantan hebat ini super galak. Setelah disiram yang tadi saya sabun, ini di bulu yang saya jadikan hiasan, ini di bawah leher ke bawah itu, ini biasanya sampai lutut ini, namun ini karena kandangnya itu membuat bulu itu rantas, jadi tidak bisa panjang. Ini kalau sampai lutut bagus banget ini teman-teman, gede ini udah gembel-gembel ini, karena memang saya 3 bulan ini nggak saya cukur, nggak saya mandiin. Kelebihan domba Garut itu memang kita tahu tulangannya sangat besar, rangkanya itu sangat besar, dan dagingnya itu memang super. Jadi untuk di breeding yang sudah ada itu, domba Garut sering di crashingkan dengan domba lokal. Nanti anaknya akan jadi semi, itu biasanya besar-besar, kepalanya besar, dagingnya juga bagus. Untuk domba Garut itu udah terjamin bagusnya. Namun untuk domba Garut, kalau teman-teman mau melihara, jangan lupa kandangnya yang kuat. Kalau cuma ecek-ecek ya hancur, nggak sampai 2 hari hancur. Itu memang karakteristik dari domba Garut itu petarung. Jadi kalau tetangga saya menyebutnya ini adalah domba pekok. Domba pekok itu domba pemarah, apalagi kalau birahi, waduh, bisa hancur kandang. Ya, demikian tadi tutorial mencukur bulu domba dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sesibuk-sibuknya saya bermain ayam hias, saya juga memiliki peliharaan domba ini teman-teman. Jadi saya memang suka. Ini saya jadikan kelangenan lah, ibaratnya mau jadikan kelangenan. Ini baru usia 2 tahun dan ini baru memiliki anak jantan 1. Ini usia 7 bulan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.